Saya Endang Mujiati Ningsih dari SMK Negeri Poncol, mahasiswa PPG Angkatan 1, tahun 2021, Prodi Bimbingan dan Konseling, dengan nomor peserta PPG 201502836950 dengan NIM PPG 203112748804 dengan nomor daftar ujian 20211029925. Kali ini akan melaksanakan praktek konseling. Bagaimana pagi Ike? Selamat pagi Bu Endang. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik ya. Ike sekarang masih aktif di OSIS ya? Masih Bu, masih aktif. Oh ya, alhamdulillah. Suka ya di kegiatan OSIS ya? Alhamdulillah suka Bu. Hmm. Uh, ini dulu ya. Bendang kemarin kan kita ada janjian untuk kita bertemu ya. Iya. Nah, kita tahu nggak kira-kira maksudnya Bendang minta kita ketemu itu apa ya? Saya belum tahu Bu, kenapa Bu Endang mengajak bertemu lewat Google Meet. Oh ya, karena sekarang ini kan daring begitu ya, karena PPKM, jadi kita hanya bisa lewat Google Meet. Jadi kemarin Bu Endang kan mendengar bahwa Ike itu dari Pak Pajar, Ike itu nggak mau mengikuti PAT atau penilaian akhir tahun seperti itu. Jadi Bendang mau konfirmasi dulu, ya konfirmasi dulu ke Ika apakah benar yang terjadi seperti itu, dan uh, mungkin itu punya alasan kenapa tidak mau mengikuti PAT. Sebelumnya ini dulu ya, sebelumnya kita janjian dulu ya, janjian dulu selama 30 menit kita mau berbincang-bincang seperti ini. Apakah Ike bersedia? Saya bersedia Bu Endang. Ya, nanti Bu Endang kirimkan untuk gambar kesediaannya, tolong nanti diisi dan ditandatangani ya. Iya Bu. Ya, baik. Sekarang kita mulai. Tadi Bu Endang sudah utarakan fokus masalah kita, yaitu berbicara tentang kenapa Ika tidak mau mengikuti penilaian atau ulangan akhir semester, akhir tahun. Padahal itu kan selama ini kan aktif di dalam pembelajaran, aktif ya kan, terus di dalam berorganisasi juga aktif, terus tidak ada masalah dengan nilai-nilainya Ike, ya kan? Nah, Iya sekarang Bu. Benda mau tanya kenapa kok Ike tidak mengikuti, padahal kan hanya tinggal ulangan. Saya kira untuk materi Ike sudah paham semuanya. Ayo, Sebenarnya silakan itu Ike. saya mau mengikuti kegiatan PAT. Tapi karena dulu itu saya mau masuk ke jurusan Tata Boga, tapi di jurusan Tata Boga itu tidak eh, kautannya itu sudah penuh gitu loh Bu. Jadi sama yang pihak PPDB itu saya dimasukkan di jurusan Tata Busana. Jadi saya itu kayak merasa kurang cocok gitu di jurusan Tata Busana. Begitu Bunda. Makanya saya kayak apa ya, belum menguasai materi di jurusan Tata Busana. Maka dari itu saya tidak mengikuti kegiatan PAT tersebut. Oh, begitu. Apa selama di dalam ini
jurusan tata busana itu, apakah Ike mengalami masalah, baik dari pelajaran atau teman-temannya Ike di kelas begitu? Untuk kendalanya, kem- eh, untuk saya sendiri itu praktikum di jurusan tata busana karena kan emang dari dulu saya tidak minat di jurusan tata busana. Maka dari itu saya kurang memahami mata pelajaran di produktif tata busana. Kalau untuk teman-teman itu sepertinya tidak ada kendala Bu karena mereka semua itu welcome sama saya. Jadi untuk teman-teman untuk sosialisasi itu alhamdulillah tidak ada kendalanya. Oh begitu ya. Jadi teman-teman Ike mendukung ya, selama Iya Bu, ini mendukung. mendukung sekali. Terus untuk pelajaran, apakah Ike merasa kurang nyaman atau bagaimana sehingga eh, di dalam mengikuti pembelajaran itu Ike merasa kesulitan begitu? Ada nggak? Hmm, kalau untuk itu ada sih Bu, kayak misalnya tadi yang saya bilang tuh kayak praktikum itu sangat kesulitan sekali. Hanya prakteknya aja. Ya, Kalau pelajaran yang lain? untuk pelajaran yang lain itu tidak ada kendala, cuma yang produktif untuk mengampu jurusan tata busana itu ada sedikit kendala. Kalau untuk mata pelajaran yang lain itu tidak ada Bunda. Oh begitu ya. Jadi nggak ada masalah ya. Terus untuk praktikum itu tadi yang eh, merasa ini ya merasa kesulitan. Apakah sudah ada tindakan supaya itu bisa mengatasi masalah itu gitu? Kalau untuk tindakan itu, kalau saya belum paham itu saya tanya kepada guru yang mengampu mata pelajaran produktif tata busana. Terus saya juga kadang-kadang itu tanya sama teman-teman saya. Terus saya di rumah itu juga mempunyai kegiatan homeschooling gitu loh Bu. Oh gitu. Berarti nggak ada masalah dong ya sekarang ya? Sekarang nggak ada apa kesulitan lagi di pelajaran produktif ya? Kalau untuk sekarang belum ada Bu. Hmm. Nah, berarti sekarang sudah nggak ada masalah ya antara teman-teman juga tidak ada masalah, pelajaran juga tidak ada masalah. Tapi kenapa ya kok Ike nggak mau mengikuti penilaian ya? Ya karena kemarin itu yaitu tadi Bu saya jelaskan di awal karena saya nggak minat di jurusan tata busana. Jadi kayak saya itu bodo amat dengan UAS karena kan dulu juga apa belum bisa memahami materi-materinya gitu. Jadi ya udah UASnya ini gitu dikerjakan di rumah atau apa gitu tuh saya nggak terlalu mengikuti pembelajaran gitu loh. Hmm. Terus rencananya Ike kalau sudah tidak minat seperti itu, tidak minat ya? Apakah tidak minatnya itu misalnya di level ini ya, di level 1, 2, 3, 4 ya misalkan kalau di level 1 itu sama sekali, di level 2 masih kadang-kadang minat seperti itu, di level 3 mungkin lebih sering lebih banyak minatnya, di level 4 sangat berminat. Kira-kira ini eh, keberminatan Ike di dalam pembelajaran di jurusan busana ini di level berapa ini? Kalau untuk saya sendiri itu di level 2 Bu Endang, kurang-kurang minat gitu. Oh, begitu. Jadi kurang kurang minat di level 2 ya. Iya. Nah, kemarin di jurusan tata busana ya.
pengennya dibuka, ya kan? Iya. Eh, Benda mau tanya, kenapa kok kemarin itu pengen dibuka? Itu kenapa? Ayo. Padahal di sana itu kan juga sangat menjanjikan dan juga kalau dari keluarga Ike pengennya kalau kemarin Ike kan dari pondok ya kemarin ya menginginkan tidak bercampur dalam satu kelas itu tidak bercampur pria dan wanita dan sekarang itu kan di jurusan busana sudah keinginan itu sudah terpenuhi di dalam satu kelas itu cewek semuanya ya padahal kalau dibuka itu kan 50-50 cewek cowok ya nah itu bagaimana. Kenapa alasan saya mengapa saya memilih jurusan tata boga itu karena eh, saudara saya itu ada yang membuka bisnis kuliner, jadi saya itu ingin meneruskan bisnis tersebut. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk masalah saya datang dari pondok tidak mau satu kelas dengan laki-laki itu memang benar. Dari awal tuh memang saya tidak apa tidak suka jika satu kelas itu bercampur bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tapi eh, kemarin itu saya nggak pikir panjang dulu Bu karena dari ibu saya sendiri itu menyuruhnya di apa di satu kelasnya itu nggak ada laki-laki. Jadi otomatis saya masuknya ke busana. Tapi di sisi lain juga saya nggak tahu kalau apa saudara saya ingin saya meneruskan usahanya di bidang kuliner tersebut gitu. Begitu ya. Nah kalau dilihat dari bidang kuliner oke okay. Kalau Ike kemarin Bu Endang dengar kalau di rumah juga ada kegiatan ya ada Iya, kegiatan membantu orang tua untuk apa produksi di bidang boga begitu. Nah kan otomatis sudah terbiasa itu ya. Nah iya Bu. sekarang apakah Ike tidak mau mencoba hal yang lain? Kalau misalkan ini ya, kalau kemarin meneruskan keluarga, terus kemarin sudah tahu, maksudnya ilmu-ilmunya, Boga sudah tahu kalau ini membuat ini apa, terus apakah tidak mau untuk mencoba hal lain sehingga nanti ikut kaya akan ilmu. Nah, tidak hanya Boga saja yang diketahui, tapi juga ilmu yang lain, begitu. Kalau apa di rumah kan saya ada kegiatan bantu orang tua itu kayak membuat nugget, bakso sama tempura. Kalau untuk mencoba kegiatan yang lain, untuk kegiatan saya itu sekarang homeschooling Bundang. Dan apa kalau mau kegiatan yang lain itu orang tua saya juga menyarankan untuk menekuni jurusan saya yang sekarang yaitu jurusan tata busana. Kayak misal menggambar apa desain-desain baju kayak gitu-gitu. Itu juga sekarang saya tekuni gitu Bundang. Hmm. Homeschooling, Iya, Ika minat di homeschooling ya? kurang-kurang minat Bu, tapi kan saya mengikuti homeschooling itu karena eh, ya itu tadi saya untuk menunjang pembelajaran saya juga. Hmm, kalau homeschooling ada temannya nggak? Nggak ada, cuma apa 50-50 antara guru dan juga murid kayak gitu, sama Hmm, orang tua kayak gitu juga. gitu ya. Kamu merasa ini nggak ada apa keuntungan ya keuntungan atau kelebihan bagi kamu ya di dalam homeschooling itu nggak? Kalau keuntungan dari homeschooling itu eh, waktu dan durasi belajar itu lebih fleksibel karena kan 50-50 bendang antara guru dan juga murid. Terus belajar itu menjadi momen quality time gitu loh Bu karena kan hanya hanya saya hanya murid juga guru terus juga orang tua itu bisa memantau perkembangan saya jika pembelajaran di rumah kayak gitu. Untuk kelemahannya tersendiri itu mungkin kehidupan sosial saya itu kurang seimbang karena kan cuma suasananya di rumah.
jadi kurang bersosialisasi. Terus kayak melemahnya daya juang dan apa daya saing saya, karena kan kalau di rumah kan nggak ada saingannya Bu kalau mau ujian atau apa. Kalau di sekolah itu ada temannya untuk saingan saingan teman gitu. Terus kehidupan sosial saya yang kurang luas itu tadi, saya bersosialisasi itu kayak kurang cuma di dalam rumah gitu, kurang bersosialisasi juga di masyarakat karena kan uh, setiap hari juga sekolah di rumah gitu menjenuhkan kayak gitu, cuma kelemahannya. Baik. Berarti Ike sudah menyadari maksudnya ada kelemahan dan kelebihan. Yang Bendang sayangkan sebenarnya kalau Ike itu memutuskan untuk homeschooling, tidak masuk lagi, artinya kan Ike putus nanti, tidak punya ini, tidak punya rapot, iya kan? Nah, menurut Ike bagaimana? Nanti kalau eh, Ike memutuskan untuk homeschooling, terus di SMK ini sudah 1 tahun dijalani, terus ternyata tidak ada hasilnya. Menurut Ike bagaimana? Rugi nggak seperti itu? Iya Bu, rugi karena kan homeschooling juga apa, saya juga tahu karena homeschooling itu tidak mendapatkan ijazah, juga tidak mendapatkan raport, hanya pendidikan, pembelajaran di rumah 50-50 gitu. Sedangkan kalau di sekolah itu setiap semesternya ada penilaian raport. Terus nanti kalau sudah kelas 12 itu juga ada ijazah dan sertifikat UKK kalau untuk SMK kayak gitu Bunda. Jadi ya rugi sebenarnya. Lebih lebih ada keuntungan di SMK ya. Iya, Nah ini Ike sudah paham tentang itu, kalau di homeschooling itu seperti itu. Terus kalau di SMK seperti ini. Nah coba kita analisis ya. Nah kalau sekarang Ike tidak mau mengikuti PAT. Nah padahal kemarin Ike sebenarnya Bu Endang tidak eh, apa ya, eh, tidak menemukan masalah ya, tidak menemukan masalah dalam pembelajaran ya. Itu nilainya bagus, aktifannya bagus ya, cuma kok tidak mengikuti PAT begitu. Jadi ini nanti menjadi bahan pertimbangan juga ya, menjadi bahan pertimbangan nanti Ike kalau tidak apa mengikuti, akhirnya Ike tidak mendapatkan nilai raport. Nah, kan sayang. Dan nanti kalau Ike apa kalau Ike tidak mendapatkan raport terus pindah ke sekolah lain atau schooling, itu nanti kan mengulang lagi seperti itu. Nah, coba kita analisis lagi. Nah, kelemahan, kelebihan, keuntungan dan kerugiannya Ike. Nah, coba kita dianalisis dulu ya. Kira-kira eh, keuntungannya itu apa kalau Ike tidak mau ikut PAT? Ayo. keuntungan saya jika tidak mengikuti PAT. Simpel ya Bintang, itu nggak mikir. Terus Nah, ngorok berarti urut. berarti mungkin bagimu belum ini ya, belum bisa berpikir sejauh itu ya. Ya. Nah, sekarang kalau kerugiannya tidak mengikuti PAT. Kerugian saya jika tidak mengikuti PAT itu yang pertama saya tidak akan mendapatkan nilai. Terus yang kedua saya juga tidak akan mendapatkan raport. Terus yang ketiga saya jadi apa ya, nggak bisa bersaing gitu loh, nggak bisa bersaing dengan teman satu kelas saya, jadi nggak tahu oh ini saya tuh bisa mampu nggak di pelajaran ini, atau mungkin saya apa kurang mampu untuk mengikuti pelajaran ini, jadi gitu Bu.
untuk kelemahan kalau tidak mengikuti PAT. Dan sekarang kita analisis lagi konsekuensinya, ya. Konsekuensinya kalau Ike tidak mengikuti PAT itu konsekuensi atau akibatnya itu apa kira-kira? Konsekuensi jika saya tidak mengikuti PAT, tidak mendapatkan nilai rapot itu tadi, Bu Endang. Kalau tidak mendapatkan nilai rapot, itu artinya saya nggak naik kelas. iya. Berarti itu sudah paham ya konsekuensinya, ya. Paham. Dari sekarang sudah bisa menganalisis ya, kalau saya tidak mengikuti ini akibatnya apa, begitu ya. Nah sekarang misalkan ini, sekarang keuntungannya kalau Ike mengikuti PAT. Keuntungan saya jika mengikuti PAT, yang pertama saya mendapatkan nilai, terus yang kedua saya juga mendapatkan raport, yang ketiga saya bisa naik kelas karena nilai dari PAT saya juga. Terus yang keempat itu apa? Saya jadi tahu apa kelemahan saya di mana, kekurangan nilai saya di mana, karena kan di rapot itu kan ada nilai yang naik turun gitu kan Bu. Jadi saya tahu nanti saya akan membenahinya tuh di mana. Terus untuk yang kelima itu saya bisa tahu teman-teman saya tuh gimana gitu dalam pembelajaran di kelas gitu. Itu keuntungannya ya. Kira-kira dari tadi kerugian atau kekurangan dan keuntungan mengikuti PAT itu lebih banyak yang mana? Lebih banyak keuntungannya Bu kalau menurut saya. Ya bagus. Berarti analisanya itu sudah bagus sekali, sudah sangat baik bisa menganalisis kerugiannya, keuntungannya, ya. Nah sekarang ini kan sudah akhir-akhir, nah beberapa hari yang lalu itu sudah tidak mengikuti. Nah kira-kira ini Ike masih mau enggak mengikuti PAT? Melihat dari yang dianalisis Ike tadi, keuntungan dan kekurangan, kelebihan dan kelemahannya, seperti itu. Saya bersedia untuk mengikuti PAT lagi Bunda, karena setelah saya pikir-pikir, kalaupun nanti saya tidak bisa mengerjakan, saya bisa tanya kepada teman saya yang lebih mampu untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Terus juga saya juga bisa naik kelas karena mendapatkan nilai PAT dan bisa mendapatkan raport untuk menunjang prestasi saya juga. Apakah Ika yakin dengan itu? Saya yakin Bunda. Dan Bendang yakin juga ya. Bendang sangat yakin karena Ike itu sebenarnya anak yang pintar ya. Anak-anak yang pintar, jadi Bendang yakin kamu mampu mengerjakan semuanya. Ya, tidak ada masalah dengan materi yang telah diberikan, karena kita ini memang dalam masa pandemi, jadi mungkin kemarin materinya hanya lewat online, atau kemarin pada saat tatap muka itu kita hanya 50% masuk enggak, tapi saya yakin Ika mau membaca ya, Ika mau mempelajari atau mau berusaha, paling tidak ya, menanyakan ke temannya atau menanyakan ke gurunya. Itu bukan anak yang, saya lihat bukan anak yang minder, seperti itu. Saya yakin tentang itu ya. Iya Oke. Bunda. Apakah nanti Ika mau ini Bendang fasilitasi, karena kemarin Ika sudah ketinggalan dengan masa ulangan kemarin. Masa PAT-nya kan kemarin sudah berjalan sekitar 5 hari ya. Nah 5 hari, apakah nanti Ike mau untuk Bendang fasilitasi untuk mengerjakan soal-soal yang kemarin
belum dikerjakan. Boleh juga Bu, nanti Ya, boleh juga Bu Endang. nanti ini ya, nanti Bu Endang akan koordinasi dengan Pak Fajar sebagai wali kelas untuk menyediakan link soal yang kemarin belum dikerjakan. Gitu ya. Iya Bu. Hmm. Baik, Bu Endang sangat senang sekali kita bisa berbincang ya. Semoga yang uh, sebentar ini nanti akan membawa perubahan yang lebih baik. Coba sekarang Ike menyimpulkan dari perbincangan kita tadi apa sudah kita bicarakan tadi apa, terus kesimpulannya apa? Coba Benang dari Ike. Maaf Endang, suaranya putus-putus, bisa diulangi lagi apa enggak? Oh ya, begini. Coba Ike mengungkapkan kembali apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Ini tadi ya, bisa didengar? Bisa. Ya, apa yang sudah kita bicarakan, terus nanti coba kesimpulkan perbincangan kita selama 10 menit ini, apa yang bisa disimpulkan oleh mau. Pada intinya untuk kesimpulan perbincangan hari ini itu adalah jika saya tidak mengikuti PAT atau UAS itu saya akan rugi karena saya tidak akan mendapatkan nilai, terus juga saya tidak mendapatkan rapot, serta saya juga tidak bisa naik kelas. Dan jika saya terus-terusan melakukan homeschooling, itu saya tidak akan mendapatkan ijazah karena homeschooling itu hanya 50-50, hanya bertemu guru dan juga murid. Juga homeschooling, saya juga tidak bisa uh, apa, bersosialisasi dengan orang luar atau masyarakat luar. Terus apa? Jikalau saya tidak bisa, jikalau saya pindah sekolah, maka saya akan mengulangi kembali dari kelas 10 karena sekarang saya sudah duduk di kelas 11. Begitu. Ya, baik. Bagi apa dan apa bicarakan sudah disimpulkan. Semoga nanti kedepannya menjadi lebih baik ya, didapatkan di sekolah ini lebih jadi lucu untuk harap ke depannya nanti setelah semoga menjadi bekal bagi di masa yang akan datang gitu ya. Iya benar. Ya, baik, kita sudah 10 menit sudah berbincang-bincang. Terima kasih telah datang menemui Bu Endang melalui Google Meet ya. Bu Endang mau ini menanyakan untuk apakah dengan pertemuan hari ini, konseling kali ini sudah merasa puas ataukah kita perlu bertemu lagi untuk melakukan konseling berikutnya? Alhamdulillah untuk konseling hari ini saya merasa cukup puas benar. Oke, baik. Ya, terima kasih Ike. Semoga Ike mendapatkan apa yang diharapkan. Gitu ya. Baik, saya akhiri Iya ya. benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak.